Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullah. sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan rahmat serta hidayah buat kita semuanya. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk hadir di tempat Kiai muda, di tempat Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri LC, yang kebetulan beliau termasuk tokoh muda, kiai muda di wilayah Sunterjaya ini. Kita akan ngobrol-ngobrol para sahabat dengan beliau tentang awal mula beliau ke Timur Tengah, sampai kemudian kesan dan pesan yang ada di sana. Nanti beliau bercerita, termasuk nanti keadaan Sunterjaya ini tentang keagamaannya, apa yang mesti dilakukan oleh tokoh-tokoh agama termasuk beliau. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu Kiai, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Kiai, kita pengen tahu nih, yang di sahabat-sahabat di sana pengen tahu tentang kenapa sih Kiai belajar agama sampai ke Timur Tengah, atau barangkali ada sesuatu yang bisa kita ambil. Para sahabat di sana pengen tahu. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini berkesempatan kita berkumpul muwajahah satu sama lain dalam, ya, mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Berbicara kenapa saya ingin belajar di Timur Tengah, terutama di kota Madinah. Pada awal mula gak ada yang tahu kita ingin belajar di mana, ya. Dan juga saya tidak pernah terpikir dari awal untuk belajar di kota Madinah. Saya tidak pernah pesantren, tapi saya pernah belajar di Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Siggaf di Ats-Tsaqafah Bukit Duri. Ya, saya belajar dengan beliau, ya, selama beberapa tahun. Siangnya saya sekolah SMA. Ya, sampai saya kuliah. Di pertengahan saya kuliah, ada kejenuhan, namanya manusia, anak muda hampir lagi, tongkrong sini, pasti ada kejenuhan. Iya, iya. Nah, kita tidak tahu di titik kejenuhan itu entah Allah berikan apa kepada kita. Mungkin enggak, kalau saya berpikir sekarang, mungkin ini keberkahan orang-orang tua kita, kakek nenek kita terdahulu, mungkin. Ya. Ketika itu saya melihat ada satu anak muda yang Masya Allah dia memberikan nasihat di dalam suatu temuan atau suatu kalau orang Betawi itu istilahnya tasyakuran, ya. Ya, ada tasyakuran, ada anak muda berceramah, ngasih tausiah, Masya Allah, omongannya bermanfaat sekali. Sedangkan saya melihat diri saya, apa yang saya kasih manfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Nah, di awal situlah saya ada keinginan ghirah. Ya. Nah, kebetulan di saat itu sekitar tahun 94-95 orang tua saya baru pulang dari haji atau umrah, saya lupa. Akhirnya bertemulah dengan beberapa, ya, teman-teman saya, dari anaknya Habib Ali bin Abdurrahman As-Siggaf Sayyidul Walid, dan juga dari beberapa teman yang lain, Habib Ridho bin Yahya, bertemu apa segala, mereka kirim salam kepada saya, ya. Dan akhirnya saya di situ ada ghirah, ingin menuntut ilmu, belajar. Akhirnya saya minta izin kepada orang tua, ya, alhamdulillah diizinkan, walaupun awalnya tidak diizinkan dengan ibu saya, karena namanya ibu, ya, terhadap anaknya. Ya, akhirnya, ya, dilihat saya punya keinginan yang kuat, akhirnya diizinkan. Nah, ketika saya diizinkan, alhamdulillah, ya, saya diberikan kesempatan untuk belajar di kota Madinah. Tapi sebelumnya bahwa menuntut ilmu di mana aja sama sebenarnya. Iya. Ya. Di sini alif lempeng, di Madinah alif lempeng. Di sini bak bengkok, di Madinah bak bengkok. Enggak berubah. Iya, iya. Sama semuanya.
Ya, sama. Nah, ada sebuah apa namanya? Sesuatu yang saya punya hikmah lah, dapat saya ambil hikmah ketika saya diajak ke Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Qadir Segaf, minta rukhsah, minta izin ketika saya ingin menuntut ilmu di kota Madinah. Saya izin kepada beliau, ada juga beberapa teman. Setelah itu dia senyum, ya, dilihat beberapa teman saya dan diantara saya, ya, yang ingin belajar ke sana. Habib Abdurrahman bilang apa? Tanya satu-satu. Nah, itu untuk apa belajar di Madinah? Ya, ingin menuntut ilmu, Habib ingin ini. Kata Abdurrahman, ilmu sama semuanya. Ya, Bismillah di sana sama, di sini Bismillah sama. Di sana ada pelempeng, di sini ada pelempeng, di sana beda. Ditanya satu-satu. Giliran jatah saya. Dia bilang, Fauzi, Mada turid, apa yang kau inginkan di Madinah? Spontanitas saya menjawab perkataan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Segaf, ya Habib, saya ingin mencari keberkahan ilmu di kota Madinah. Apa kata Habib Abdurrahman Segaf? Madam, selama ente ingin mencari keberkahan, nah pusatnya keberkahan adalah di kota Madinah. Atu Syafir ya Fauzi, berangkat ente. Nah, kata Habib Abdurrahman, itu ya yang ingin saya dengar. Kalau ilmu sama semuanya, tapi keberkahan, di sana pusatnya. Nah, di kota Madinah, di Jambur Rasul, di samping Rasul. Akhirnya alhamdulillah kita berangkat dengan proses yang cukup panjang. Ya, alhamdulillah di sana kita bisa berangkat. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, ketika kita belajar, apa yang ingin kita ambil dari kota Allah? Itu yang terpenting. Betul. Ambil lagi kita jiwa muda. Apakah kita belajar ingin syahadah, ya, ijazah, atau kita ingin ilmu beserta keberkahannya? Nah, ini yang harus kita tekankan. Betul kata Habib Abdurrahman bin Segaf, belajar ilmu di mana aja sama, tapi keberkahan ilmu tidak sama. Nah, tidak sama. Nah, oleh karena itu, ya, banyak saya rasakan, bahkan teman-teman saya rasakan, nggak sama. Bahkan saya punya teman ada yang belajar di kota Madinah sekian tahun, bahkan juga ada punya teman belajar di Mesir sekian tahun, ya. Tapi kadang-kadang kita kurang memperoleh keberkahan. Tapi ada yang belajar hanya sekedar 2 tahun, tapi mungkin dia dengan niat yang masya Allah dakwahnya, tapi Allah berikan keberkahan ilmu, ilmunya yang buat orang banyak. Nah, ini benar. Kenapa? Karena tujuan kita hidup, ambillah sedikit dari Rasulullah. Karena kata Rasulullah katakan, bu'istu da'iyan wa rahmatan. Aku dibangkitkan di muka bumi untuk mengajak orang dakwah, ya, dan memberikan rahmat. Nah, kita ambillah sedikit, ya, dari situ. Oleh karena itu, ya, siapapun yang ingin belajar di kota Madinah, baik di Kairo, baik di Hadramut Yaman, baik di Khurtum, baik di Yordan, baik di Tunis, Maroko dan yang lainnya, ya, apabila kita ingin belajar, terutama yang anak-anak muda, pertama kali yang kita tekankan adalah niat kita. Niat saleh, niat benar-benar niat saleh, ya, yang akan bermanfaat buat kita nanti. Ya, untuk kedepannya kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya. Nah, apabila kita mempunyai niat salehah, maka akan Allah mudahkan segala urusan. Ya. Nah, kenapa saya tekan niat salehah? Karena ketika kita menuntut ilmu di negeri orang, itu ujiannya sangat besar. Bukan saya aja ngerasakan, teman-teman saya yang di Mesir, yang di Kairo, yang di Khurtum, apalagi yang di Khurtum, yang di Jordan, ya, yang di Sudan, yang di Hadramut, pasti punya ujian. Tapi ketika kita punya himmah dan niat yang salihah, itu yang menguatkan kita belajar. Karena orang belajar pasti godaannya nih banyak. Ya, apalagi yang muda, godaannya nggak jauh daripada wanita. Terutama juga godaannya harta. Ya, kalau jabatan masih jauh lah mungkin, ya. Ya, terutama yang muda ini. Bagaimana agar kita kuat punya pegangan? Oleh karena tanamkan niat yang saleh. Yang kedua, biar kita dapat ilmu manfaat. Karena kenapa? Ya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar kecuali kita mencintai ilmu tersebut.
cinta. Kalau kita udah cinta, masya Allah, maka akan ada semangat himmah dalam menuntut ilmu. Ya inilah yang harus dipegang oleh penerus kaula muda yang ingin menuntut ilmu di luar negeri. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang benar amanah dari segi keilmuan, menjadi ulama-ulama yang benar-benar ulama salafus saleh, mengikuti jejak Rasulullah dan penerus sahabat tabi'in dan penerusnya, ya, sehingga mempunyai keberkahan ilmu yang bermanfaat kita enggak di dunia maupun di akhirat. Nah, itu di antaranya awal mula saya belajar di kota Madinah. Awal-awal itu dahsyat. Ya, pasti. Apalagi saya basicnya bukan pesantren, tidur jarang, ngejar. Menarik. Sistemnya DO pokoknya kan dari sana. Menarik para sahabat. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ternyata memang orang menuntut ilmu itu, kata beliau itu semua sama, tinggal niat kita saja. Luruskan niat. Sebenarnya kalau sudah bicara niat, apapun bentuknya, amaliyah apapun, termasuk menuntut ilmu, ya mesti lurus. Kalau niatnya, kalau kata sahabat Umar bin Khattab, tergantung niatnya kiai ya. Niatnya pengen wanita ya dapat wanita, niatnya pengen jabatan ya dapat jabatan. Tetapi ilmunya kemana kan kita nggak tahu. Nah ini, jadi ada satu hal para sahabat sekalian. Tadi beliau bicara panjang tentang awal mula berangkatnya. Yang jadi apa namanya, para sahabat di sana ingin tahu sebenarnya gini Kiai, apakah semua orang bisa untuk belajar di entah di Mesir, entah di Jordan, entah di Yaman. Artinya apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu Kiai? Ya, betul. Itu barangkali yang barangkali ada seorang yang pengen sekali, tapi ternyata dia sendiri nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Ya, betul. Ya kalau baca Al-Quran sih pasti harus bisa gitu. Iya. Dan di antara stepnya itu apa aja? Barangkali ini perlu sahabat juga di sana pengen tahu. Mau nggak sih? Ya, selama kita punya himmah kuat ingin belajar di tempat-tempat yang memang disebutkan gudangnya ilmu, baik itu di Madinah, di Kairo, di Hadramut, di Khartoum, Tunis, Maroko dan lainnya, Jordan, tempat-tempat orang menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Selama kita ada himmah, ada semangat, ada keinginan, pasti ada jalan, pasti. Dan jangan kita pesimis, pasti. Ada beberapa orang juga datang ke sini, saya arahkan dia, terutama saya lihat himmahnya mereka. Ya, insya Allah ada jalan. Ya insya Allah ada jalan, banyak lah. Kita mau ke Mesir, mau kemana, nanti ada jalan. Yang penting kita pertama punya himmah. Yang kedua, ya tinggal nanti tanya di mana jalurnya. Bisa tanya melalui saya di sini, atau teman-teman kita bisa itu yang misalnya yang mau ke Tunis bisa tanya kepada Dr. Rahmawan. Yang ingin ke tempat lain bisa yang ke Yaman atau kemana bisa ditanya dengan ada program beasiswa biasa ya. Bahkan kayak Hasan Khalid itu juga kalau nggak salah dia buat program untuk Sunter ya, ke Hadramut, karena ada beberapa juga di sini ke Hadramut. Nah, insya Allah ada jalan. Yang penting pertama untuk orang tua, anak muda ini tanamkan semangat, himmah untuk menuntut ilmu, ya kan? Karena kenapa? Nanti manfaat untuk orang tuanya, manfaat buat dirinya sendiri, manfaat buat umat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Jangan sekali-kali ada konotasi dunia di pikirannya. Maka kalau ada konotasi dunia, maka Allah hilangkan keberkahan daripada ilmunya. Tapi kalau dia niatnya untuk berdakwah di jalan Allah, mengikuti daripada jejaknya Rasulullah, menegakkan daripada agama Allah, maka Allah berikan keberkahan di dunia wal akhirat, enggak di dunia maupun di akhirat. Maka Allah kasih keberkahan buat mereka, dan ajalannya ada. Ya, kemudahan itu pasti ada. Selama ini yang datang ke saya atau ke teman-teman saya, alhamdulillah mereka semuanya bisa berjalan. Ya, bisa berjalan. Yang kedua, karena kalau sudah ada himmah, semangat, ya minimal aja persiapkan dari sini. Jangan dulu ibarat kalau saya sendiri kurang persiapan istilahnya. Kalau kurang persiapan, kita di sana benar-benar harus menghemat waktu. Karena biasanya di tempat-tempat itu, baik di Hadramut kayak kita di Madinah, sistemnya itu kan kalau kita nggak bisa 6 bulan sampai 1 tahun, 9 bulan itu kalau nggak bisa ya kita harus keluar.
DO, ya kan? Ya karena segala sesuatunya kebanyakan di sana itu kita sudah ditanggung. Nah, oleh karena itu persiapkan minimal di sini ya seenggaknya kita hafal misalkan 2 juz lah. Ya ditambah dengan surat-surat yang wajib, atau kita misalkan hafal minimal jurmiyah, atau kita hafal minimal hadis Arba'in Nawawi, atau yang lainnya, atau minimal kita hafal Aqidatul Awam, syukur-syukur bisa hafal Alfiyah atau Zubat berapa minimal lah gitu ya, walaupun nggak semuanya ya kan, karena ya itu nanti akan ada penunjang buat kita. Tidak banyaknya, sedikit banyaknya ya kita persiapan terutama dari segi bahasa Arab ya, dari segi bahasa Arab. Yang kedua ya, karena yang paling terpenting kenapa yang ketiga itu karena paling penting bahasa Arab. Di sana ketika kita sampai di di lokasi ya kan, di negeri yang tempat kita nuntut ilmu, usahakan kita berkumpulnya dengan orang di luar orang Indonesia. Lebih sering. Karena kenapa? Biar kita muhadatsah bil Arabiyyah, berbicara dengan bahasa Arab. Kalau kita kumpul dengan sesama Indonesia, pasti kita bicaranya Indonesia. Kalau kita lebih sering kumpul, bukan kita nggak boleh kumpul sama anak Indonesia, kumpul, tapi usahakan lebih sering dengan orang-orang di luar Indonesia, biar kita bisa tatbik, ya berbicara dengan bahasa, mempraktekkan bahasa Arab yang kita punya, sehingga kita mudah cepat untuk menguasai daripada bahasa Arab, karena itu adalah bahasa keseharian kita, bahasa dalam menuntut ilmu, memahami daripada kitab-kitab Arabiyah, memahami daripada hadis-hadis dan ayat Qur'aniyah dengan bahasa Arab itu kita lebih mudah insyaallah. Ya, itu diantaranya itu sih. Semakin menarik pembicaraan kita, diantaranya adalah tadi bahwa memang di sana itu kita tidak bisa leha-leha, tetapi mesti bersemangat. Tapi insya Allah ketika semangat itu muncul, kita hadir di sana, itu keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Tapi ada satu hal yang juga menarik bagi saya sebenarnya, itu adalah ketika beliau bicara tentang persiapan untuk jenjang ke sana. Itu diantaranya adalah persiapan kita, ya paling enggak kalau di nahu sorofnya ya jurmiyah, kalau itu tingkat paling rendah, paling enggak itu bisa. Kemudian sedikit banyak ya komunikasi bahasa Arab, tadi muhadatsatul Arabiyyah. Ya Al-Quran paling enggak 2 juz ya Kiai ya. Surat-surat wajib lah. Juznya banyak ya, bisa 5. Juz apel, jus, jus apalagi. Nah itu, jadi itu para sahabat perlu barangkali dipersiapkan, paling enggak ya juz 30, juz 29, juz 28 itu barangkali seperti itu, atau dari juz 1, 2, 3 gitu, paling enggak itu. Karena memang tadi beliau juga katakan banyak sekali wadah-wadah baik di organisasi maupun perorangan yang mempersiapkan untuk beasiswa ya Kiai, untuk di sana, belajar di sana. Nah Kiai, barangkali nih di sana itu kan ada yang namanya orang nuntut ilmu gitu, orang belajar di tempat negara apa, bukan kota lain. Kalau mungkin Jawa Timur tuh kota lain, atau di Bogor itu kota lain. Tetapi ini di wilayah berbeda, di negara yang berbeda, presidennya beda, bahasanya beda, tata keramanya, etikanya juga beda. Nah itu pasti ada suka dan duka Kiai. Ada seneng, barangkali juga pernah nangis juga. Barangkali ini satu gambaran yang kadang orang cuma berpikir, wah belajar di sana enak Kiai gitu. Wah di sana kan kita nggak tahu seperti apa keadaannya. Barangkali kita kalau bahasa orang Betawi itu ya dicengin atau di apa, itu kita sedih. Ya, barangkali ada kesan-kesan seperti itu. Sudah pasti, dan itu pasti semuanya merasakan. Kalau sekarang mungkin lebih enak, ya. Tapi sebenarnya kan saya bilang lagi, kalau kita sudah punya niat yang kuat, gairah semangat yang besar, ingin menuntut ilmu, ingin menjadi dai, ingin berdakwah di jalan Allah, mengikuti jalan Rasul, insya Allah halangan itu akan jadi kecil. Apalagi zaman sekarang mudah, kita bisa dengan handphone, dengan apa. Kalau dulu zaman saya susah. Ya kan? Pakai surat dan itu sampainya bisa sebulan. Ya Allah, itu kita dapat surat itu lebih besar daripada kita dapat uang. Karena sangat, ya Allah, sangat senang banget dapat surat. Ya Allah, setiap kita ke kantor pos sama teman-teman
Yang kita cari surat kita dulu, padahal surat ratusan itu, karena satu asrama kan, ya kita ngambil berapa ratus, berapa puluh lah surat itu, ya kan? Nah kita cek, yang kita cari kita. Kalau nggak ada kita sedih, tapi kalau ada kita senang, girang. Nah kalau sekarang mungkin lebih enak, lebih mudah. Tapi itu akan mudah kita lewati apapun hal itu kita. Apalagi kalau kita sekarang insya Allah lah, ya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, ketika benar-benar menuntut ilmu, nggak tertinggal orang yang dicintainya kecuali sudah meninggal dunia. Kecuali sudah meninggal dunia. Nah inilah ujian orang menuntut ilmu. Allah angkat derajatnya. Itu sekelas Imam Syafi'i. Ya, mereka orang yang begitu besar ujiannya apa segala macam, sehingga Allah angkat derajatnya menjadi ulama. Ya, itu hanya kita sekarang ini ujian-ujian kita kecil lah insya Allah. Yang penting tanamkan kita semangat, dan itu pasti pertama ujian pertama watak-watak orang sana, orang-orang Arab atau dari tempat kita nuntut ilmu nggak sama dengan kita. Dari pola pikirnya, dari cara penyampaiannya, kadang-kadang suaranya keras, orang Indonesia intonasinya, ya kan, orang Indonesia bahasanya lembut kan gitu kan. Tiba-tiba kita kaget. Ah itu nggak usah ya. Atau dari makanan, ya kan, biasa kita makan nasi, di sana lebih sering makan roti kan gitu kan. Ya dan biasanya cuaca begitu pula. Saya punya teman yang di Khartoum begitu, yang di Sudan, nuntut ilmu di Sudan. Ya, dia itu tidur kalau malam itu, apalagi di musim panas, itu harus di sampingnya air, disiram dulu dia punya. Spraynya dibasahin, digelar, tidur, dapat sejam, panas lagi, rendam lagi dengan air, gelar lagi baru bisa tidur. Mukayif, apa mukayif? AC nggak ada. Ada kipas angin. Nah itu apalagi seperti itu ya kan. Karena inilah namanya orang ingin menuntut ilmu, menuju kepada sebuah kebaikan, mencari keberkahan, ujian pasti ada. Ujian pasti ada. Dan itu akan kita lewati karena kita ada himmah, semangat dan keinginan. Dan banyak yang nggak tahan sampai mereka pulang ke Indonesia maka nggak kuat untuk ilmu. Ya kita jangan ikuti selama kita punya semangat, himmah. Nah itu adalah kunci yang besar yang buat pegangan kita untuk menuntut ilmu, ya, untuk sukses. Bahkan bukan hanya di luar negeri, ya. Hatta walaupun kita nuntut ilmu di Indonesia, berapa banyak pesantren-pesantren mereka yang pulang nggak kuat, ya kan, ambil lagi di luar negeri. Nah, oleh karena itu kita ingin meraih kebahagiaan, bersusah-susah dulu deh. Ya kan? Bersusah dulu. Itu para sahabat. Jadi ada satu hal yang perlu ditanamkan bahwa tidak seindah apa yang kita bayangkan. Jadi ternyata memang kita harus menghadapi keadaan cuaca yang berbeda, iklim yang berbeda, karakter yang berbeda, dan itu satu tantangan bagi para sahabat yang ingin ke Tunis, ke Irak, atau ke Mesir, atau kemanapun yang pengen nuntut ilmu di sana. Nah sekarang gini Kiai kan sudah balik ke daerah, ke tempat kita, tempat di Sunterjaya di mana Kiai juga berasal gitu. Nah melihat perkembangan spiritual, keagamaan terutama masyarakat Sunter nih, kira-kira, nah Kiai kan termasuk sebagai penggerak forum subuh. Nah barangkali ada yang mungkin kita bicarakan pertama ini awal mula membangun ukhuwah forum subuh itu tentu juga nggak gampang, apalagi waktunya subuh. Kalau pada isya mungkin orang masih melek, tapi pada subuh orang masih tidur, asik dengan bantalnya, asik dengan itunya. Gimana Kiai? Kembali lagi, apapun yang kita ingin lakukan, terutama yang berhubungan dengan ukhrawi, yang berhubungan dengan dakwah, yang berhubungan dengan ukhuwah keislaman, yang berhubungan dengan ibadah, tiada lain kembali lagi ke niat kita. Kembali lagi ke niat. Niat kita lah yang akan, karena Allah la yanzuru
ila ajsamikum wa aswarikum walakin wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah ngelihat niat kita, apa niat kita. Kalau niat kita baik, Allah mudahkan apa niat kita semuanya. Ini semua terbentuk baik subuh gabungan yang digalang oleh forum subuh atau yang di subuh gabungan hari Sabtu yang digalang dari PWNU antum sendiri. Itu sembari kepada niat kita masing-masing. Tanpa niat yang baik, itu Allah hilangkan keberkahan. Kalau Allah hilangkan keberkahan, orang pun tidak ada gira untuk datang. Yang terpenting adalah selama itu kita terjun di dakwah dari segi apapun. Pertama niat, yang kedua adab, akhlak. Orang ilmunya setinggi langit tapi nggak punya adab. Man lam idu adab bahwa dub. Orang nggak punya adab kayak beruang nyakar sini nyakar sana. Ya kan? Betul. Lihat Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad." Imam Malik memanggil Imam Syafi'i, "Muhammad, ya Muhammad, ij'ala ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Ya Muhammad, ya Imam Syafi'i, ya Muhammad, ya kata Imam Malik, ya Muhammad berkata ke Imam Syafi'i, ya Muhammad, jadikanlah ya ilmu yang kau punya itu ibarat garam. Adab yang kau punya ibarat tepung. Apa maksudnya? Oke, nah, kita ambil perkataan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ilmu diibaratkan tepung, garam. Adab diibaratkan tepung. Kita ambil. Tepung sekilo, garam sesendok. Pas gak? Tepung sekilo, garam sesendok. Kita aduk campur air. Untuk goreng ubi, enak? Goreng pisang, enak. Tempe, enak. Bakwan, enak. Semua orang akan menikmati dengan ini. Kalau dibalik, ya, garamnya sekilo, tepung sesendok. Ini petuah Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, maka utamakan adab. Ada riwayat Imam Malik menuntut ilmu selama 20 tahun. Menuntut adab, pelajari ilmu adab. Termasuk ya kan? Nabi sendiri diutus untuk Bu istu tamima makarimal akhlak. Maka bu istu da'iyan wa rahmatan. Ya kan, orang yang memberikan rahmat ada yang punya adab. Wala bu istu la'inan, aku tidak dibatikan untuk melaknat. Nah, inilah bentuk daripada keberkahan yang akan kita ambil hikmah. Semuanya siapapun, ilmu sedikit dengan adab maka Allah berikan keberkahan. Ilmu banyak tanpa adab, Allah hilangkan semua bentuk keberkahan. Nah, itu menarik ya. Menarik sekali para sahabat sekalian. Jadi ternyata menuntut ilmu di samping kita punya giroh, punya semangat yang tinggi untuk mencapai keberkahan Allah, tentu ada hal yang perlu diingat dan perlu diterapkan juga dalam diri kita, bahwa setelah kita mendapatkan ilmu itu bukan berarti kita sudah selesai, sudah puas. Ternyata ada tahapan lain, yaitu akhlak. Karena akhlak itu ternyata di atas ilmu. Ya, betul. Banyaknya ilmu pun kalau nggak punya akhlak ternyata nol besar. Okay. Nah barangkali ini satu konstruksi yang dibangun oleh Kiai untuk di daerah Sunterjaya ini. Makanya membangun ukhuwah forum subuh itu, termasuk forum subuh gabungan yang digalakkan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Sunterjaya. Nah, Kiai, begitu padatnya jadwal jenengan, ada habis isya, habis subuh, sampai habis maghrib, habis semua pagi. Pagi juga. Nah, termasuk sekarang juga alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk ngobrol. Apa aja sih Kiai kegiatannya? Ya. Barangkali nanti yang di sana, sahabat-sahabat yang di sana pengen silaturahim biar nggak ini gitu loh, nggak bentrok dengan waktu sampean tak lagi ngajar di mana. Ini beliau waktunya padat. Silakan Kiai. Ya, insya Allah hampir setiap malam ada jadwal. Ya, mutanagil, pindah dari ada musola, ada majlis, ada masjid, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kecuali malam Ahad. Malam Ahad itu ya itu untuk keluarga lah. Selebihnya kita gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Dan insya Allah kebanyakan
ada habis maghrib, ada ba'dal isya. Insyaallah. Ya. Waktunya saya kalau ngajar itu nggak lama, rata-rata 45 menit. Karena kalau lebih dari itu jenuh. Kita harus memberikan ilmu dengan kadar. Air secangkir, kita tuang air seember. Lebih banyak yang kebuang atau lebih banyak yang ketampung? Buang. Mubazir ya. Nah, jadi kalau wadahnya secangkir, ya tuang secangkir. Jangan wadahnya secangkir, tuang seember. Nah itu nggak pas. Nah. Kecuali halako. Ya lain lagi lah. Ada waktu-waktu tertentu itulah, insya Allah. Iya, para sahabat beliau itu termasuk sibuk. Jujur, kita juga mau ketemu beliau mesti nanya dulu supaya nggak bentrok dengan waktunya. Para sahabat, beliau itu termasuk kiai muda yang ada di Sunterjaya ini, termasuk di Jakarta Utara. Beliau pernah belajar di mana, Kiai? Madinah. Beliau seangkatan dengan Habib Ridho ya. Kiai. Nah, beliau juga di sini aktif di kegiatan-kegiatan dakwah seperti pengajian-pengajian. Ya, beliau juga ngisi di mana-mana. Sehingga kalau para sahabat pengen bertamu atau berkunjung barangkali ya ngalap berkah, kalau orang santri mah ngalap berkah, ya mestinya alangkah enaknya mungkin hubungi dulu, WA dulu lah gitu. Itu para sahabat mengenai biografi beliau. Barangkali ini yang pada pertemuan kali ini kita ingin kami sampaikan. Jujur kami datang itu juga pengen bicara tentang kegiatan pengajian bulanan sebenarnya. Cuma beliau lagi mereschedule lah gitu. Insya Allah nanti ada kegiatan pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Sunterjaya. Insya Allah kami minta waktu beliau, entah kapan beliau yang akan menentukan. Para sahabat sekalian, terima kasih atas semua partisipasinya. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, komen yang baik yang bisa memotivasi kami untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.